Oke teman, kita kembali lagi masih dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi, tadi kan kita udah cerita tentang yang sedih-sedih gitu ya. Nah, sekarang biar lebih bersemangat, kita cerita tentang kegiatan Mbak Dewi sekarang deh. Yang katanya punya impian untuk meregenerasi fashion designer gitu ya. Apa Mbak? Ada kegalauan apa kok sampai punya ide terbersit ide seperti itu? Nilik gini aja Mbak, dulu terbesit tuh cuma gara-gara gini loh. Aku tuh kalau ngelihat ya sekarang kalau fenomena anak-anak muda yang bisa sekolah itu kan yang punya duit ya, bener nggak sih? Yang Iya punya betul. duit. Berprestasi pun pilihannya untuk suatu apa namanya, umpamanya dia jadi apa namanya fotografer, kan tetap fasilitas harus mumpuni, walaupun dia pinter aja nek fasilitasnya nggak ada tidak jalan. Betul banget. Terus nek anu kok ya adanya di tengah-tengah, nggak mateng, nggak mentah ora, mateng ora. Kemampu Jadi ya. kemampu. Jadi Betul. istilah Orang Jawa bilang kemampu. Nanggung, nanggung. nanggung. Jadi akhirnya jadinya ya nanggung itu. Nah aku mikir semua sekolah mode mana sih Mbak yang murah sekarang. Betul. Nah dulu zamanku aja 3 bulan jadi loh kita. Jadi maksudnya dapat pelajaran serat ini. Terus aku nilai anak-anak SMK. Aku pikir keren ya bikin inkubator mereka untuk pandangan jadi apa sih mereka, kan kadang SMA tingkat SMA itu nggak tahu dia harus kemana. Kalau sebelum lulus loh kita tanya, ya nantilah Bu, jangan dipikir tuh harus dari sekarang, saya bilang gitu. Rata-rata saya tanya mau jadi apa, fashion designer. Begitu saya katakan mau jadi fashion designer, kamu modalnya apa, katanya itu ratusan juta. Terus dia searching lah semua, Ibu kenapa ratusan juta ya sekolah, saya mau jadi apa. Ya itu makanya saya kasih 3 alternatif waktu itu. Satu, menjadi desainer yang karbitan. Karbitan istilahnya ikut lomba-lomba ya, aku bilang gitu, ikut lomba-lomba. Terus itu sekarang tiktok itu loh ya, dia jualan jago gitu. Akhirnya kan nanti kalau kontennya luar biasa, dia kan jadi desainer tuh dadakan yang karbit gitu ya. Terus nanti kalau dia mau kuliah itu saya nggak nyatakan orang kalau kuliah di perguruan tinggi ya untuk busana itu nggak jadi desainer loh. Tapi otomatis waktunya itu lama akhirnya. Tidak otomatis bisa jadi fashion designer. Yang betul. Dia tunggu 3 tahun itu sudah ada di belakang dia itu desainer yang jago-jago gitu. Akhirnya dia lulus, dia merangkak baru gitu ya. Saya bilang kalau mau di perguruan tinggi, satu jadi pengamat mode ya, terus jadi guru, jadi dosen yang benar-benar, kalau enggak yang pengulas fashion segala itu. Tapi yang belajarnya emang benar-benar. Terus yang ketiga yaitu duit yang banyak, sekolah mode saya gitu. Ya sekarang pilihan itu ada 3 saja. Nah dengan rasa seperti itu, aku ngelihat kalau anak-anak itu, apalagi anak-anak yang orang tuanya nggak mampu gitu, langsung nunduk gitu. Jadi kita nggak ada kesempatan ke situ. Oh ada, saya bilang gitu. Saya dulu juga seperti itu. Kan kalau sekolah itu kamu mengasah. Jadi ilmu itu hanya orang itu memberi batu gini, mau jadi apa batu itu kan tergantung kamu, saya bilang gitu kan. Ya sekolah seperti itu, mau sekolah mode itu dikasih cuma pokok-pokoknya, cuma detil memang karena mahalnya itu detil, ya bilang gitu. Sampai serat, hitung semua dia pelajari sampai warna, sampai kita itu harus menghafalkan itu loh, warna-warna yang harus kita pelajarin gitu. Psikologis iya, warna. psikologis warna, sampai kulit segala ya. Kita dulu sampai seperti itu. Belum lagi kalau fashion kan bukan fashion cuma baju ya. Iya betul. Itu ada
hairdo-nya, Iya, make-up-nya, pendukungnya itu harus pelajarin juga, bukan itunya. Makanya anak-anak yang saya inginkan gitu ya, begitu dia keluar dari tempat saya, itu kan kebetulan aku nerima PKL. Oke. Nah, itulah mewujudkan mimpi saya. Kalau mungkin 3 bulan, dia nanti 4 tahun, 5 tahun dia akan datang ke tempat saya dengan banyak karyawannya. Jadi biar dia show, otomatis dia jadi desainer kan. Kalau impian saya itu seperti itu, Mbak. Jadi mereka bukan sebagai operator jahit di garment ya, yang buruh-buruh gitu, yang kadang nggak sempat sholat, yang mereka itu hidupnya cuma 2 tahun menghadapi masjid yang itu aja. Iya. Gitu. Jadi Apalagi biasanya kalau di garment itu ya udah bagian Salan. potong, Iya. potong aja. Iya. Bagian pasang kancing Iya. aja, tidak akan terupgrade kemampuannya. Iya. Berarti idealisme itu Mbak Dewi wujudkan dengan menerima anak-anak untuk PKL di tempat Mbak Dewi. Iya, aku dulu punya karyawan, Mbak. Karyawan saya itu di rumah ada 24 ya. Kebetulan ada peristiwa yang dulu lah, yang peristiwa tidak enak, mereka keluar semua ya, kayak seperti itu. Nah, selalu ya, kalau anak PKL tempat saya itu, yang seniornya itu selalu gencet yang anak PKL itu. Nanti cuma disuruh ngesum pasang kancing gitu. Akhirnya anak ini nggak berkembang. Waktu itu ada ini juga hikmahnya ya. Kalau itu pegawaiku keluar semua, saya dibantu dengan mereka PKL tempat saya didik masih dari pasang kancing, ngesum, aku ajarin semua itu sama 3 bulan, ada yang 6 bulan di sekolah-sekolah tertentu ya. Nah itu alhamdulillah aku kalau ngelihat mereka sampai 2 minggu aja mereka udah bisa bikin dress malam loh, Mbak. Dress malam itu dari aku pelan-pelan, dia kan ada yang sekarang apalagi yang 2 tahun yang kebelakang itu kan produk pandemi ya, sama sekali kasihan kadang anak-anak itu belajarnya online. Masa sih jahit online, kadang aku mikir gitu ya, kalau dia pintar udah jahit ada basicnya, kalau nggak ada itu loh kasihan kan. Nah itu alhamdulillah gitu loh, aku dapat, ternyata aku deh bimbing sama itu, dia kembali ke sekolah, suatu kebanggaan bagiku, ternyata dia bisa mentor jadi teman-temannya. Oh, bisa gitu. jadi mentor untuk teman-teman. Baju kuso itu semua mereka yang jahit. Jadi mereka lakukan itu mulai cutting atau sketsa, bikin pola, cutting, jahit, sampai finishing mereka semua yang kerjakan. Sampai nerima klien sekarang mereka aku ajarin. Makanya kalau kita itu attitude dulu, yang aku orang itu akan menjadi terdepan itu karena habit sama itu attitude kan. Attitude-nya. Nanti kalau attitude-nya bagus, orang pasti akan datang menjahitkan tempat kita, paling kan gitu. Nah itu aku ajarin ke anak-anak, sampai baju itu pun aku perhatiin, ini bajunya kok kayak gini gitu. Dan nanti dia terima klien diukur mereka sendiri. Aku mengawasi aja dari jauh, itu masih jauh sampai nanti fitting mereka yang dampingin aku. Itu rata-rata anak-anak itu PKL di tempat Mbak Dewi 3-6 bulan. Berarti selama 3 bulan itu Mbak Dewi ngajarin mulai basic ya? Iya, dari basic. Mulai teori basic sampai praktek, sampai mereka bisa bikin produk sendiri, bisa bikin baju sendiri. Iya, dan mereka uji coba untuk jualan, Mbak, pameran. Oh, dan mereka juga lakukan itu? Iya. Biasanya ya dari kalau PKL ke tempat Mbak Dewi berarti mereka sekolahnya kan SMK kelas 11. Kelas 11. Itu teori-teori jahit kan otomatis mereka sudah punya atau biasanya? Sudah punya. Mereka itu sudah ada basic. Dari mereka sudah ada basic sampai mereka bisa desain, sampai mereka bisa cutting, jahit sendiri, finishing sampai jadi. Itu biasanya butuh waktu berapa lama? Aku itu ngajari gini Mbak, aku ngajari bagian per bagian. Jadi anak-anak itu tidak, umpamanya datang ke tempatku itu 2 SMK dengan masing-masing ada 18 orang umpamanya. Aku bagi Mbak, nanti
aku ajari dulu pola dasar dulu ya, pola dasarku ya. Kalau pola dasar sekolah aku nggak, pasti bu guru lebih jago ya, lebih jago. Itu kan teori ya. Nah itu dari pola itu kita kembangkan. Jadi polaku itu kan bisa berubah jadi apapun. Makanya aku bikin itu kayak seperti riset gitu tentang pola aku itu. Akhirnya pola itu gampang dan dinikmati. Kan yang Satu penting- pola bisa dikembangkan untuk beberapa desain. Jadi Oke. bisa bikin rok, bisa bikin dress, bustier, jas gitu. Pola itu bisa bergerak gitu. Aku pikir. Ya ternyata memang benar. Sebenarnya anak-anak di busana kan nggak seluruhnya seneng jahit, Mbak. Oh iya betul. Iya. Betul.